gitu loh Pak. Baik bisa. Sampai anak-anak, ini Bu Nur ulang dari awal dulu ya. Berkonsentrasi dalam belajar. Bidang layanan ini yaitu bimbingan belajar. Adapun tujuan materi berkonsentrasi dalam belajar ini, siswa dapat mengikuti belajar di kelas dengan baik. Siswa dapat mendeskripsikan bagaimana berkonsentrasi di kelas. Siswa dapat mempraktekkan berkonsentrasi terhadap suatu hal. Ya. Nah, jadi belajar itu sebenarnya mudah, hanya yang sulit itu konsentrasinya. Seperti ini nanti kalian ikuti dengan baik ya, agar dapat belajar secara maksimal. Perlu Bu Nur ingatkan, untuk materi BK ya, tidak memberikan tugas sebagaimana yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mapel yang lain. Jadi tidak memberikan tugas secara khusus, namun setelah selesai mengikuti materi, berarti kalian langsung menyikapi, melaksanakan apa yang didapat dari materi itu. Contoh materi yang sebelumnya tentang sekolah lanjutan. Nah, berarti kalian langsung memutuskan, memilih sekolah lanjutan yang diinginkan, yang dikehendaki sesuai dengan potensi, mau sekolah lanjutan SLTA, SMA, atau SMK, sekolah kejuruan. Begitu juga tentang motivasi belajar, yang selama ini masih malas, masih kurang semangat. Nah, dengan adanya motivasi belajar yang Bu Nur berikan, berarti menumbuhkan semangat baru, ya, menyikapi apa yang menjadikan motivasi untuk belajar. Demikian ini nanti berkonsentrasi dalam belajar. Ya. Belajar tidak akan maksimal dan memperoleh hasil yang baik kalau selama ini tidak konsentrasi. Ya. Bagaimana belajar dengan baik? Itu harus konsentrasi, ya. Namun ada faktor penghambatnya dalam belajar. Ya. Tidak akan konsentrasi dengan baik. Di antaranya ada beberapa faktor penghambatnya. Nah, di sini yang pertama, fisik tidak sehat atau sedang sakit. Ketika fisik tidak sehat atau sedang sakit,
maka konsentrasi akan berkurang, merasakan fisiknya tidak sehat, ya. Nah, ini akan berpengaruh. Yang kedua, terlalu lelah. Kelelahan, kurang istirahat, ya. Nah, ini. Yang ketiga, sedang mengalami kecemasan dan khawatir terhadap sesuatu hal. Kecemasan yang terlalu dan khawatir yang berlebihan jadi faktor penghambat dalam belajar. Yang keempat, bosan dan jenuh. Kebosanan, kejenuhan bisa menimbulkan penghambat dalam belajar. Yang berikutnya, nomor 5, adanya suara yang mengganggu. Misalnya diajak teman mengobrol saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Yang keenam, memiliki terlalu banyak tugas yang belum selesai dan menumpuk sehingga lebih memikirkan tugas tersebut. Ya. Bu Nur uraikan yang nomor 1, yang pertama, jika fisik tidak sehat atau sedang sakit, maka apa yang harus dilakukan? Coba di warna yang biru tua ini. Ya. Fisik tidak sehat atau sedang sakit, berarti waktu istirahat yang cukup agar fisik kita sehat dan tidak mudah lelah. Serta pikiran kita siap untuk berkonsentrasi saat sedang belajar. Ya. Dengan istirahat yang cukup agar fisik kita kembali sehat. Pikiran kita juga siap untuk berkonsentrasi melakukan belajar lagi. Ya. Yang kedua, terlalu lelah. Kalau terlalu lelah, maka apa yang harus dilakukan? Itu yang warna oranye. Berarti ketika merasa lelah saat belajar, istirahatlah sejenak, jangan memaksakan diri. Ya. Kalau terlalu lelah, dipaksakan, itu tidak akan konsentrasi, maka perlu istirahat sejenak, ya. Karena kelelahan itu dipaksakan tidak akan bisa konsentrasi. Yang ketiga, sedang mengalami kecemasan dan khawatir terhadap sesuatu hal. Sedang mengalami kecemasan dan khawatir terhadap sesuatu hal. Yang warna hijau itu. Ya. Kalau sedang mengalami kecemasan dan khawatir, coba menghilangkan beban atau hal-hal yang mengganggu pikiran saat belajar. Ya. Karena kecemasan dan kekhawatiran yang sangat atau berlebihan itu menjadi beban
yang akan mengganggu pikiran saat belajar. Maka perlu dihilangkan hal-hal yang mengganggunya. Yang keempat, bosan dan jenuh. Penghambat belajar yang keempat, bosan dan jenuh. Nah, bagaimana mengatasi bosan dan kejenuhan? Yang biru muda ini, warna yang di biru muda berarti memiliki motivasi yang dapat mendorong kita untuk semangat belajar. Nah, saat bosan dan jenuh dalam belajar, maka harus memiliki motivasi yang dapat mendorong kita untuk semangat belajar agar kebosanan bisa teratasi, ya. Pentingnya motivasi, terutama motivasi internal, ya, dalam diri kita. Bagaimana mengelola motivasi dalam diri kita, cara mengatasinya. Yang kelima, faktor penghambat belajar, yaitu adanya suara yang mengganggu, misalnya diajak teman mengobrol saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Karena dengan suara itu, ya, kadang membuat kita tidak konsentrasi, ya. Nah, coba yang warna kuning, nih. Hindari penggunaan gadget ketika belajar seperti menggunakan telepon genggam atau HP, ya. Ini karena Bu Nur tayangannya saat belajar di kelas, ya. Jadi untuk konsentrasi di sini tidak menggunakan HP, ya. Namun karena sekarang kondisional, kalian belajar jarak jauh harus menggunakan HP, ya. Ini salah satu alat, ya, untuk belajar, ya. Berikut yang nomor 6, memiliki terlalu banyak tugas yang belum selesai dan menumpuk sehingga lebih memikirkan tugas tersebut. Yang warna merah ini, ya. Karena tugas yang belum selesai menumpuk, ya, sehingga lebih memikirkan tugas tersebut. Nah, bagaimana tugas-tugas itu agar selesai pada waktunya? Maka dahulukan mengerjakan tugas yang harus segera dikumpulkan. Hindari menunda waktu untuk mengerjakan tugas karena hal ini dapat membuat kita terbebani oleh tugas-tugas tersebut. Nah, ini kebiasaan siswa, ya. Masih banyak yang menunda-nunda, padahal banyak tugas yang harus segera diselesaikan, ya. Nah, jadi yang nomor 6, memiliki terlalu banyak tugas yang belum selesai dan menumpuk, ya. Ini cara menyelesaikannya, ya, agar tidak menghambat belajar, yaitu dahulukan mengerjakan tugas yang harus segera dikumpulkan.
dijadwal, ya. Mana yang waktunya harus segera diselesaikan, ya. Jadi hindari menunda waktu untuk mengerjakan tugas karena hal ini dapat membuat terbebaninya oleh tugas-tugas tersebut. Ya. Nah, itu 6 faktor penghambat belajar. Nah, berkonsentrasi saat belajar di dalam kelas akan memberikan kita manfaat yang dapat berguna bagi diri kita. Berkonsentrasi saat belajar di dalam kelas akan memberikan kita manfaat yang dapat berguna bagi diri kita. Berikut ini manfaat yang kita dapatkan jika kita berkonsentrasi saat belajar di dalam kelas. Apa manfaat berkonsentrasi saat belajar di dalam kelas? Yaitu kita lebih mudah mengingat materi pelajaran yang dipelajari. 1. Lebih mudah mengingat materi pelajaran yang dipelajari. Berikut, kita akan menjadi semangat belajar karena kita sudah siap untuk menerima pelajaran. Akan menjadi semangat belajar karena kita sudah siap untuk menerima pelajaran. Yang berikutnya, kita akan mendapat hasil belajar yang baik. Selanjutnya, manfaat jika berkonsentrasi saat belajar, kita lebih mudah memahami dan mengerti apa yang sedang kita pelajari. Itu 4 manfaat ketika berkonsentrasi. Ya. Tadi faktor penghambat dalam belajar itu ada 6 hal. Ya. Kemudian manfaat dari konsentrasi saat belajar itu ada 4 hal. Ya. Bisa mengikuti dengan baik ya anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya. Nah, yang selanjutnya ini ada kisah bergambar yang berjudul konsentrasi di dalam kelas. Nah, materi selanjutnya ya.
Ya, ini kisah bergambar cerita si boy yang tidak konsentrasi di dalam kelas. Ya. Halo boy, kamu kok melamun aja? Ya. Ini ketika ibu guru di dalam kelas menyampaikan pembelajaran. Ya. Ya, gambar di atas ini si boy sedang memikirkan nanti setelah pulang sekolah dia akan game ya di net ya. Teman sebangkunya itu dipanggil ibu guru. Tapi apa si boy ini karena tidak konsentrasi ya. Ntar pulang sekolah langsung ke game ya. Ngenet tapi masih lama banget pelajarannya. Ya. Jadi disapa oleh ibu guru, kenapa dia kok melamun tapi karena tidak konsentrasi, tidak mendengar apa yang disampaikan oleh ibu guru di kelas ya. Saat di dalam kelas pikiran boy hanya tertuju pada game ya. Dia tampak melamun dan tidak mengikuti pelajaran yang disampaikan gurunya ya. Boy menjadi pusat perhatian guru dan teman-temannya karena terus-terusan melamun. Nah, ini dia masih tidak berkonsentrasi ya. Nah, ini. Tunggu aja, ntar aku upgrade senjata baru, akan kuhabisi monster itu. Jadi gambaran dia masih membayangkan game ya. Nah, ini teman sebangkunya. Nah, dasar nggak waras kamu boy, ini masih saja tidak konsentrasi ya. Kemudian temannya ini menepuk si boy dipanggil bu guru tuh ya. Karena masih tidak konsen ya. Iya bu, monsternya nanti aku kalahin bu. Ya, ini masih tidak konsentrasi ya. Kemudian seluruh teman-teman di kelas itu tertawa terbahak-bahak. Begitu pula dengan ibu guru yang juga ikut tertawa karena kelakuan boy ya. Boy hanya tersenyum malu atas kejadian tersebut. Akhirnya ibu guru memberi nasihat kepada boy dan semua siswa untuk selalu berkonsentrasi dengan topik ataupun kegiatan yang sedang dikerjakan ya. Ya, itu konsentrasi di dalam kelas ya. Dari tayangan kisah bergambar yang boy lakukan ini, karena tidak konsentrasi di dalam kelas, akhirnya dia juga ditertawakan oleh teman-temannya. Maka dengan tayangan ini kalian nanti dapat mengambil
hikmah dari pembelajaran hari ini tentang konsentrasi dalam belajar, ya. Tadi ada beberapa faktor penghambat dalam belajar, karena tidak konsentrasi, ya, maka ada solusi bagaimana menyikapi agar dapat berkonsentrasi di dalam belajar. Dan ini yang tayangan selanjutnya, karena si boy, ya, kisah bergambar tidak konsentrasi. Nah, berarti mereka teman-temannya pada menertawakan. Tentunya kalian semua tidak ingin seperti si boy. Tidak ya, tidak ingin seperti si boy anak-anak ya. Halo. Iya. Iya, oke. Nah, kiranya materi untuk pagi hari ini kalian selanjutnya masih semangat untuk mengikuti, karena minggu depan masih lanjutan materi konsentrasi dalam belajar. Namun di pagi hari ini Bu Nur akhiri, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar, Bu. Nggih, nggih.